Sekarang yang terjadi, yang saya lihat, orang kalau sudah distigma sebagai Syiah artinya sama dengan sesat. Kalau bisa menjurus pada kekufuran. Syiah laknatullah alaihi, la Allah wallah. Ya, orang-orang melihat Syiah itu sesat karena memang perilakunya dia begitu. Kalau perilakunya sesuai sunnah, ya kita nggak akan katakan sesat ya. Jadi jangan salahkan orang-orang yang mengatakan Syiah sesat, tapi introspeksi diri gitu loh. Jadi tanpa harus diperdebatkan nih kafir atau enggak, biarkan fakta datanya aja yang berbicara. Ini poin yang penting yang kami ingin sampaikan. Syahadatnya saja mereka sudah berbeda. Ini pokok inti dan ini pintu gerbang. Ini jalur yang akan bisa membedakan seseorang muslim, non-muslim, atau berada di agama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin atau beberapa hari yang lalu kita sudah mendengarkan ya statementnya Pak Nuruddin yang mengatakan bahwa dia lebih baik menjadi Syiah daripada menjadi Salafi katanya. Kalau Salafi itu ajarannya wah jelek lah pokoknya. Tapi kalau Syiah ya walaupun jelek masih ada bagusnya. Kira-kira begitulah pemikirannya Pak Nuruddin. Nah sekarang ada lagi nih video Pak Nuruddin berbicara tentang Syiah. Apalagi ucapannya nih tentang Syiah. Coba kita simak ya. Sekarang yang terjadi, yang saya lihat, orang kalau sudah distigma sebagai Syiah artinya sama dengan sesat. Kalau bisa menjurus pada kekufuran. Syiah laknatullah alaihi, la Allah wallah. Ya, orang-orang melihat Syiah itu sesat karena memang perilakunya dia begitu. Kalau perilakunya sesuai sunnah, ya kita nggak akan katakan sesat ya. Jadi jangan salahkan orang-orang yang mengatakan Syiah sesat, tapi introspeksi diri gitu loh. Ahlus sunnah wal jamaah la nukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Ingat itu mabda, prinsip ahlus sunnah wal jamaah tidak boleh mengkafirkan ahlul qiblah selama percaya. Oh, berarti Syiah masih dianggap ahlul kiblah ya. Kita tidak boleh sembarangan mengkafirkan orang karena tuduhan kafir itu jika salah maka akan kembali kepada diri kita konsekuensinya. Tapi ingat, ketetapan yang telah Allah tetapkan kita tidak boleh mengganggu gugat. Ketika Allah menetapkan orang seperti ini kafir, maka kita ikut ketetapan Allah. Jadi para ulama yang mengkafirkan Syiah itu bukan sesuai hawa nafsunya, tapi melihat dalil-dalil yang sahih. Satu hal aja coba Anda pikirkan baik-baik, apakah masih layak dikatakan beriman jika ada sekelompok orang yang menganggap bahwa Al-Quran itu masih kurang, Al-Quran itu tidak sempurna. Jadi itu juga perlu diketahui ya. Rukun iman, sholat, melaksanakan rukun Islam. Bentar, biar jelas saya ulang lagi nih ya. Ma'ala nukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Ingat itu mabda, prinsip ahlus sunnah wal jamaah tidak boleh mengkafirkan ahlul qiblah selama percaya rukun iman, sholat, melaksanakan rukun Islam, meskipun dia membawa bid'ah. Jadi kita tidak mengingkari kelompok Syiah itu ada penyimpangan di dalamnya. Saya berkali-kali menegaskan itu, tapi heran saya juga. Penyimpangan yang ada pada Syiah tidak sebatas persoalan bid'ah, tapi lebih daripada itu. Kenapa saya masih dituduh begituan? Saya berkali-kali menegaskan ada penyimpangan dalam mazhab itu, tapi ahlus sunnah wal jamaah karena tahu bahwa seorang muslim tidak boleh dikeluarkan kecuali mengingkari hal yang prinsipil dalam agama. Dia masuk ke dalam syahadat, dia masuk kepada agama Islam dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan segala turunannya. Anda keluar dari agama ini kalau mengingkari syahadat dan segala turunannya itu. Ya, memang Syiah itu juga bersyahadat, tapi yang perlu diketahui bahwa syahadatnya Syiah itu berbeda dengan syahadatnya umat Islam pada umumnya yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asyhadu anna Aba Bakr wa Umar. Asyhadu anna Aba Bakr wa Umar. Wa Uthman. Wa Uthman. Wa Aisyah wa Hafsah. Wa Aisyah wa Hafsah. Fi an-nar. Fi an-nar. Insyaallah. Abra'u ila Allah. Abra'u ila Allah. Wa ila rasulih. Wa ila rasulih. من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. Ini poin yang penting yang kami ingin sampaikan. Syahadatnya saja mereka sudah berbeda. Syahadat mereka sudah berbeda. Ini pokok inti dan ini pintu gerbang. Ini jalur yang akan bisa membedakan seseorang muslim, non-muslim, atau berada di agama lain. Karena dengan syahadatnya. Kalau kita umat Islam, syahadatnya cuma dua rukunnya. Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Tapi kalau mereka, ada yang 3, 4, sampai 5. Selain mereka mengagungkan Ali sebagai waliullah, Fatimah hujjatullah, kemudian mereka lanjutkan sebagai bentuk daripada konsekuensi syahadat yang mereka bacakan, Abu Bakar wa Umar, Hafsah
Hafsa wa Aisyah finnar. Ini wajib mereka baca ketika di dalam mengucapkan syahadat. Jadi mengkafirkan Abu Bakar dan Umar serta putra-putrinya, putri-putrinya Umar dan Abu Bakar. Ini prinsip, ini pokok. Lalu dengan syahadat yang sudah berbeda, fondasi, pintu gerbang, kata kunci yang sudah berbeda dengan umat Islam, lalu kita masih ragu, lalu kita masih abu-abu, nggak jelas siapapun mereka. Ketika masuk di dalam kelompok tersebut, dipastikan syahadatnya seperti ini. Itulah syahadatnya orang Syiah dan itu tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Bayangkan, mulai dari istrinya Rasulullah, sahabat-sahabat terdekatnya Rasulullah, itu dikafirkan. Coba Anda bayangkan, istri Anda dikafirkan, sahabat Anda dikafirkan. Jelas menjadi tanda tanya besar, di mana rasa cintanya seseorang kepada Rasulullah kalau tidak marah terhadap perilakunya orang Syiah. Tapi ya sudahlah, kembali kepada diri Anda. Kalau memang Anda adalah orang yang tidak mau mengkafirkan Syiah, yaitu kembali kepada diri Anda, keyakinan Anda. Bagi ulama-ulama yang mengkafirkan Syiah pun mereka punya hujah yang kuat kembali kepada ulama-ulama tersebut. Terlepas dari persoalan apakah Syiah ini kafir atau tidak, yang jelas, dengan jelas dan sangat nyata bahwa Syiah ini sesat dan menyesatkan. Sekarang yang terjadi, yang saya lihat, orang kalau sudah distigma sebagai Syiah artinya sama dengan sesat. Kalau bisa menjurus pada kekufuran. Syiah laknatullah alaihi. La Allah wa la billah. Hati-hati dengan narasinya Pak Nuruddin ya. Ini syubhatnya Pak Nuruddin halus bangetnya. Kosakatanya tertata banget. Jadi orang yang nggak ngerti itu bisa hanyut dalam narasinya Pak Nuruddin. Hati-hati dengan syubhatnya Pak Nuruddin. Dia tidak mau mengatakan Syiah ini sesat, apalagi kafir. Dia hanya mengatakan bahwa Syiah ini sekedar persoalan bid'ah yang ada di dalamnya. Padahal faktanya persoalan Syiah ini bukan hanya sebatas bid'ah saja. Dan kita tahu juga di sisi lain ada orang-orang yang menganggap bahwa tidak semua bid'ah itu adalah perbuatan yang menyimpang. Mereka menganggap ada bid'ah yang baik kan. Bisa saja nanti mereka bilang bahwa bid'ahnya Syiah itu adalah bid'ah yang baik. Makanya jangan termakan dengan syubhat halus semacam ini. Saya fokuskan lagi ya biar semakin jelas nih ya. Jangan di skip bagian ini, penting sekali. Saya fokuskan lagi teman-teman ya. Tidak usah terlalu diperdebatkan apakah Syiah itu kafir atau tidak. Yang jelas kita fokus saja, cermati dengan jelas bahwa Syiah ini tidak bisa dipungkiri bahwa di dalamnya penuh dengan kesesatan, dan kesesatannya tidak sesederhana masalah bid'ah amaliyah saja, tapi jauh lagi masalahnya lebih besar, masalah pokok-pokok akidah yang begitu sangat menyimpang, mulai dari rukun iman, rukun Islam, syahadatnya juga aneh ya, terus Al-Quran dianggap kurang. Banyak teman-teman, banyak sekali pokok-pokok akidah yang menyimpang dari Syiah. Jadi tanpa harus diperdebatkan nih kafir atau enggak, biarkan fakta datanya aja yang berbicara. Tapi kemarin itu saya juga agak kaget ya melihat videonya Buya Ar-Razi seperti ini. Jadi sebenarnya Ahlus Sunnah ini sangat dekat dengan kelompok Syiah itu, harusnya bukan malah kemudian tengkar-tengkar seperti hari ini gitu. Kita agak sedih juga kita ngeliatnya. Jadi sarannya Buya Ar-Razi, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dekat dengan Syiah. Ya memang begitu kali misi mereka ya, menormalisasi Syiah di tengah-tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi orang-orang yang benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan hanya semboyan aswaja saja ya, benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak akan mungkin bisa disatukan dengan Syiah. Karena orang-orang yang benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak akan terima istri Rasulullah, sahabat Rasulullah dicaci maki, dikafir-kafirkan. Kalau Sufi yang ngaku-ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang suka joget-joget, nyembah kuburan, lah itu sejalan dengan Syiah. Kalau yang dimaksud Buya Ar-Razi ini Ahlus Sunnah wal Jamaah versi Sufi, itu harusnya dekat dengan Syiah. Ya memang dari dulu mereka dekat. Bahkan ada pemuka agama Syiah yang mengatakan Sufi ini bisa jadi jembatan untuk masuk Syiah. لكن الوهابية لا عندهم الصوفية ولذلك إذا تريد أنك تنظف منطقة من الوهابية فقوي الصوفية. الاتجاه الصوفي عدو طبيعي للوهابية ونحن في هذا نتعاون معهم. Ya, semua udah jelas lah ya teman-teman ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Hati-hati aja, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.